Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 15 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 15 Desember 2024. Oke, aku melihat ya, sekarang tuh dia ngerasa bahwa kamu tuh sekarang justru malah memiliki waktu untuk happy-happy ya, berpesta pora, berpesta pora enggak, maksudnya bersenang-senang ya, bersenang-senang bersama teman-teman, pergi bareng teman-teman kayak gitu ya, dan dia lihat sekarang kok kamu lebih bahagia aja gitu dengan teman-temanmu, menjalani kehidupan melajangmu di saat ini gitu ya. Jadi dia ngelihat kamu tuh sekarang lebih lebih sering berbaur, lebih sering keluar, lebih sering senang-senang sama teman-teman kamu. Itu yang dia lihat. Dan dia lihat sekarang tuh kamu memilih pilihan untuk hidupmu dengan cara mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu, menjadi lebih bahagia, mencintai dan bahagia dengan hidupmu ya. Jadi mungkin dulu kamu itu sangat bergantung terhadap sesuatu, atau kamu tuh kayak punya kemelekatan terhadap sesuatu, atau bahkan ya mungkin dulu tuh kamu hidupmu itu hanya berfokus pada dia saja gitu ya, sehingga kamu tuh kayak nggak bisa leluasa, bebas gitu untuk berfokus pada dirimu. Nah, sekarang itu semua tidak kamu lakukan. Sekarang justru malah kamu lebih memilih pilihan dalam hidupmu untuk bahagia, mencintai dirimu sendiri. Terus itu menghargai dirimu sendiri, seperti itu. Melakukan perawatan dirimu sendiri gitu ya, melakukan perawatan kayak gitu ya, atau merawat dirimu sendiri. Jadi sudah tidak lagi bergantung pada dia atau bergantung pada sesuatu atau seseorang, seperti itu ya. Bahkan dia merasa kamu tuh seperti sudah memutus hubungan dengan dia gitu. Kamu seperti sudah menolak, memutus hubungan, sudah tidak peduli, sudah melangkah maju menjalani hidup, menerima keadaan, menerima apa yang telah terjadi ya, dan juga dia ngerasa kamu sekarang tuh benar-benar apa ya, berfokus pada kemajuan hidup ya, berfokus pada karir, berfokus pada kebahagiaan, berfokus pada masa depan, seperti itu ya. Dia ngerasa kamu sekarang seperti itu, udah nggak apa ya, nggak hanya stuck pada sesuatu atau pada satu orang saja. Nah, pada dia saja itu udah enggak gitu. Dan bahkan ya, dia melihat kamu tuh sekarang lebih berfokus pada hal-hal yang bagaimana caranya bisa menghasilkan keberlimpahan materi, seperti itu ya. Sekarang dia melihat pola pikir kamu itu lebih positif ya. Kamu ingin mewujudkan apa ya, mewujudkan rasa syukurmu ya. Kamu ingin memiliki banyak uang, kamu ingin berkelimpahan, kamu ingin bahagia, kamu ingin mendapatkan banyak keberkahan. Nah, itu ya aku lihat di sini. Pokoknya aku lihat memang fokus kamu saat ini di materi gitu ya. Dan itu yang mungkin menjadi salah satu penghiburanmu, yaitu memiliki materi yang berkecukupan atau berkelimpahan. Nah, seperti itu. Dia rasa kamu sekarang fokusnya hanya di situ, di materi gitu ya, di keuangan gitu, dan dia lihat ya kamu bahagia gitu ya.
Oke, ada addiction. Kalau aku lihat sebenarnya di sini dia tuh masih merasa bahwa kamulah orang yang dia suka, orang yang dia cintai. Hanya saja kamu tuh seperti sudah kayak nggak peduli gitu sama dia, kayak cuek gitu ya, kayak sudah tidak sebutin dulu, sudah tidak apa ya, ngintilin dia terus gitu ya. Kalau dulu kan, kalau misalkan dia nggak ada kabar aja sebentar, beberapa hari gitu nggak ada kabar, kamu langsung kecarian dia gitu, kamu langsung ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel gitu kan ya, pokoknya kecarian banget gitu. Ini sekarang mau berbulan-bulan, ada yang sampai mungkin bertahun-tahun gitu ya, dia ngilang dari kamu kayak fine-fine aja, kamu baik-baik aja gitu, kamu nggak kecarian dia, bahkan kamu terlihat masa bodoh, kamu kayak cuek, kayak dingin banget gitu ya. Dan aku melihat di sini dia memang masih memiliki obsesi terhadap kamu, ya. Dia masih memiliki rasa bahwa kamu itu milik dia, gitu loh. Dan apa ya? Kalau aku lihat di sini kayak ya dia masih ingin mengekang kamu, memiliki kamu, hmm, apa ya, menjadikan kamu seseorang ya seseorang dalam hidupnya atau bagian dalam hidupnya, kayak gitu. Cuman memang kelihatannya orang ini tuh kayak nggak sebutin itu, ya. Kelihatannya orang ini memang pintar sekali mengontrol emosinya, sehingga kalaupun ada rasa-rasa kayak bucin gitu ya sama kamu tuh kayak dibatasi gitu loh. Dia dia pinter lah, intinya dia pinter memblokir atau menghambat atau menunjukkan emosionalnya dia, kalau dia itu sebenarnya bucin sama kamu atau sayang sama kamu, suka sama kamu kayak gitu. Dia dia pintar mengontrol emosinya aku lihat. Oke, kemudian ada butterfly. Aku melihat di sini dia ngerasa kamu itu sekarang semakin berkembang. Sekarang kamu semakin bertumbuh dan melanjutkan hidup, melangkah maju ya. Kamu sudah tidak lagi galau-galauan yang mikirin dia lah, yang beginilah, yang begitu. Pokoknya sekarang tuh justru malah kayak ya tetap melangkah maju gitu. Tidak mau flashback, tidak mau apa namanya, hanya bertahan pada situasi yang sudah berlalu gitu ya. Kamu kayak lebih ke maju gitu loh, lebih ke menjalani hidup, "Yuk lanjutin hidup aja." Nah, kayak gitu, ya. Dan dia rasa kamu sekarang tuh sepertinya sudah mulai move on atau memang saat ini sudah move on, sudah menyembuhkan luka batinmu ya, sudah melepaskan masa lalu. Ya, termasuk masa lalu bersama dia gitu. Dia ngerasa kamu tuh seperti sudah melepaskan masa lalu, bahkan mungkin sudah tidak menganggap lagi masa lalu bersama dia itu sesuatu yang spesial gitu ya. Justru sekarang ya fokus kamu itu di masa depan gitu deh, dan terus melanjutkan hidup, terus melangkah maju, itu yang dia lihat, dia rasa dari kamu. Karena mungkin dulu kamu orang yang stuck banget hanya ke dia gitu ya, stucknya hanya dia aja, hidupmu itu fokusnya hanya di dia aja. Nah sekarang tuh enggak, sekarang kamu kayak apa ya, lebih waras lah ya, melanjutkan hidup, apa yang menjadi prioritas. Nah seperti itu aku lihat di sini. Oke, kalau aku melihat ya, dia ngerasa saat ini tuh kamu seperti menganggap dia orang asing, atau kamu tuh menganggap dia seperti ya bukan siapa-siapa lagi gitu ya.
Tapi nih orang tuh masih sering kayak stalkingin kamu, dan kayak mungkin kamu orang yang suka denger lagu atau suka bernyanyi ya. Jadi dia itu masih sering gitu stalkingin kamu, ngedengerin lagu-lagu, atau hari ini lagu apa, atau hari ini kamu lagi menyanyikan lagu apa gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa sih yang hari ini kamu rasakan, atau apa sih hari ini yang ada yang terjadi dalam dirimu, terjadi dalam hidupmu, seperti itu ya. Jadi kayak dia masih pengen tahu dan masih pengen terkoneksi dengan kamu melalui lagu-lagu yang mungkin sering kamu nyanyikan atau sering kamu dengarkan. Terus itu juga aku melihat nampaknya dia akhir-akhir ini tuh sering mimpiin kamu deh. Ya, atau memang kamu sempat hadir di mimpi dia gitu. Ya, terus itu juga dia merasa kayak ada telepati yang kuat tentang kamu. Entah itu tentang apa, tapi dia ngerasa kayak telepati dia itu selalu berbicara tentang kamu, kamu gitu. Ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini nampaknya si dia ini kayak pengen mengakui atau pengen mengungkapkan sesuatu ya terhadap kamu. Oh, nampaknya yang ingin dia ungkapkan adalah tentang perasaan sedihnya, perasaan hancurnya, perasaan kesepian atau sendirian. Ya, jadi kalau aku lihat kan di sini kamu dengan dia sudah berpisah ya, sudah berpisah. Ini udah sendiri-sendiri nih, kamu dengan dia, ya udah punya kehidupan masing-masing. Ternyata dia tanpa kamu itu justru malah sedih, dia hancur, dia sendirian, dan dia ingin mengungkapkan itu ke kamu. Dia pengen ngasih tahu kamu, aku sedih, kita berpisah, aku kangen, aku kesepian, aku sendirian, aku hancur tanpa kamu. Nah, seperti itu. Ya, aku lihat di sini dia ingin mengungkapkan itu ke kamu. Makanya sampai detik ini pun dia masih stalkingin kamu untuk cari waktu yang tepat. Kapan dia bisa ngobrol lagi dan mengungkapkan perasaan dia, isi hatinya ke kamu gitu. Karena dia ngerasa kamu tuh sekarang keras, kayak tegas, terlalu tegas sama dia atas keputusan yang mengakhiri hubungan ini, gitu ya. Jadi kalau aku rasa kamu yang kemarin itu mengakhiri hubungan ini, terus itu kayak bener-bener nggak bisa lagi diganggu gugat, kayak nggak bisa lagi apa ya berkompromi gitu loh sama dia, kayak nggak mau lembek lagi gitu loh ke dia. Jadi ketika kamu kemarin mengambil keputusan itu benar-benar keputusan yang sangat tegas, kamu memilih untuk berpisah, dan itu kayak nggak bisa goyah lagi keputusan kamu itu ya. Jadi dia ngerasa kamu itu terlalu keras ya, sikapmu sekarang dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil langkah itu terlalu keras gitu loh, terlalu tegas gitu ya. Menurut dia ini sangat keras, ini sangat tegas, dan itu juga yang membuat dia sekarang tuh apa ya, kalau mau datang ke kamu tuh ya nunggu waktu yang tepat gitu, makanya masih sering stalkingin kamu gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini ternyata masih memiliki perasaan ya sama kamu ya. Cuman aku melihat dia memang masih kayak mengeksplor dirinya gitu ya, mengeksplor bener nggak sih aku itu secinta itu sama kamu, bener nggak sih kamu itu orang yang tepat untukku, bener nggak sih kamu itu orang yang memang aku sayangi, yang aku cintai. Terus itu juga dia mengeksplor dirinya sendiri. Kalau memang iya kamulah orang yang aku cintai, kira-kira aku itu merasa aku itu bisa nggak sih pantas untukmu ya, mungkin itu secara materi, keuangan kayak gitu ya. Terus itu aku melihat juga di sini kira-kira ya, kalau memang aku yakin kamulah orang yang aku cintai, kira-kira kamu masih mau menerima aku nggak sih gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia juga pun butuh meyakinkan diri gitu, dan dia pun melihat dalam dirinya sendiri, sebenarnya memang benar nggak sih kamu orang yang dia cintai, orang yang tepat. Terus itu benar nggak sih kamu itu masih mau menerima aku lagi atau enggak. Nah seperti itu, jadi dia mengeksplor diri dia gitu ya, untuk meyakinkan diri
memperjuangkan kamu atau kembali lagi ke kamu kayak gitu. Ya, dia mengeksplor, menjelajah diri dia gitu. Dan situasi kamu antara kamu dengan dia kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini nampaknya dia memang ingin berunding atau tawar-menawar atau memohon sama kamu untuk diberikan kesempatan lagi, untuk bisa bersama lagi dengan kamu, untuk diberikan kesempatan lagi sama kamu untuk bisa bersama, ya, untuk mengungkapkan perasaannya seperti itu. Karena kan di sini dia lihat kamu itu tegas banget gitu. Makanya di sini tuh dia butuh meyakinkan diri untuk datang ke kamu. Nah, kalau dia ngerasa udah yakin, merasa pantas, merasa bahwa kamulah orangnya, terus itu juga dia berani menghadapi kamu, baru di sini akan dia datang dan apa sih, kayak tawar menawar gitu ya, apa sih, berkompromi lah sama kamu ya, untuk diberikan kesempatan lagi balikan, atau untuk diberikan kesempatan lagi berkomunikasi dekat lagi dengan kamu seperti itu. Atau bisa jadi ini sudah terjadi karena ini di kartu ke ini keluarnya 7 tapi di ke-6 ya. Jadi kemungkinan ini sebagian dari mereka sudah ada yang datang ya, dan sudah mulai berkompromi dengan kamu, sudah mulai mendekati kamu ya, ngobrol sama kamu. Entah di sini kamu merespon mereka ataupun tidak, tapi intinya memang niat dia ingin berkompromi dengan kamu, ingin menawarkan sesuatu ya. Karena setelah berpisah tuh dia sedih banget, dia hancur, dia nggak enak hidupnya gitu ya, dia nggak enak perasaannya gitu. Jadi mau jangan galak-galak gini dong, jangan tegas-tegas gini dong, jangan terlalu keras gini dong sikapnya, keputusannya, tindakan kamunya terhadap dia gitu, jangan terlalu keras gitu loh. Paham gak sih ya? Intinya jangan terlalu keras gitu. Ayolah, luluh lagi lah gitu ya, hati kamu untuk dia. Nah, kayak gitu. Dia ngerasa dia ingin bukan dia ngerasa, dia ingin kamu tuh luluh lagi loh perasaannya ke dia gitu. Jadi makanya di sini dia ingin memohon ke kamu untuk diberikan kesempatan bernegosiasi ya, tawar menawar. Bisa jadi juga tawar menawar, mungkin dia akan menawarkan sesuatu juga ke kamu, entah itu komitmen, entah itu barang, hadiah, atau apapun, atau apa, liburan atau apalah gitu ya. Ya, karena namanya juga memohon, menawarkan sesuatu agar kamu juga memberikan sesuatu gitu ya. Karena di sini memang tujuan dia, ekspektasi dia adalah tentang kebahagiaan. Nah, dia merasa ketika dia bersama kamu, dia tuh ngerasa bahagia. Kamu adalah kebahagiaannya. Secara keseluruhan, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sangat senang, hidupnya akan dipenuhi dengan senyuman jika bersama kamu. Gitu, walaupun mungkin terdengar seperti lebay ya aku menyampaikannya, tapi intinya gitu deh. Dia ngerasa ketika hidup dia ada bersama kamu, itu dia ngerasa hidup dia senang, bahagia. Entah memang kamu orang yang paling ngertiin dia, orang yang selalu membantu dia, atau mungkin kamu memang orangnya juga humoris gitu kan ya. Intinya dia ngerasa secara keseluruhan hidup dia terasa bahagia kalau misalkan dia bersama kamu. Kalau dia bersama dengan kamu, ada kamu di sisi dia, dia ngerasa secara keseluruhan hidup dia kayak baik-baik saja, bahagia seperti itu, senang, penuh dengan senyuman seperti itu ya. Ya mungkin memang kamu orangnya pintar, apa itu namanya ya, menghibur dia atau gimana gitu ya, membantu dia atau gimana gitu. Pokoknya ya dia ngerasa happiness, dia ngerasa bahagia gitu. Makanya di sini kulihat dia nggak mau melepaskan kamu gitu ya. Jadi mungkin ini memang orang udah datang, udah mungkin berkomunikasi lagi dengan kamu, atau mungkin bertemu secara fisik dengan kamu ya. Kalau misalkan belum, berarti ini masih ada di tahap dia masih meyakinkan diri. Gimana ya dengan keadaan aku sekarang, kira-kira aku masih bisa diterima ya, bisa diterima nggak ya sama kamu? Dengan keadaan aku sekarang, keuangan aku atau karir aku, kira-kira merasa pantas nggak ya
bersanding dengan kamu, menawarkan diriku dengan keadaan yang seperti ini, kayak gitu ya. Jadi mungkin masih di tahap itu. Tapi kalau ini sudah datang, nah itu tujuan dia memang ingin bernegosiasi, ingin ingin mendapatkan kembali kebahagiaannya dari kamu gitu. Oh, you light up my world ya. Kamu adalah cahaya dalam hidupnya ya. Jadi gitu, kamu itu seseorang yang memberikan pencerahan, memberikan penerangan dalam hidup dia yang mungkin penuh dengan lika-liku ya. Hidup dia yang nggak baik-baik aja itu. Kalau misalkan ada kamu itu kayak cahaya dalam kehidupan dia yang gelap, yang penuh dengan dengan banyak masalahnya itulah gitu ya. What's the point of it at all? Berarti gini, dia merasa kayak terheran-heran. Sebenarnya apa sih gunanya terjadinya hidup dia yang seperti ini? Di satu sisi hidup dia kayak roller coaster, tapi di satu sisi hidup dia juga kayak takut kehilangan kamu ketika bersama kamu, tapi kok kayak masih ragu-ragu. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup dia ini, dia kayak bertanya-tanya gitu. Kenapa kehidupan dia, apa gunanya kehidupan dia yang berroller coaster seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pun kayak masih mendalami ya, sebenarnya apa sih arti hidup ini, apa arti dari semua yang terjadi ini, itu apa poinnya, apa manfaatnya ya, kenapa ini terjadi, nah kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya memang orang ini nggak suka ditekan, atau nggak suka dikekang, atau nggak suka dipaksa ya. Jadi mungkin dulu kamu sempat memaksa dia, atau menekan dia, atau membuat dia kayak terburu-buru melakukan sesuatu, harus segera juga gitu ya. Misal contoh ya, segera memberikan pernikahan ke kamu, memberikan komitmen ke kamu. Nah, itu dia nggak bisa. Ya, dia bukan orang yang dia bukan orang yang suka dipaksa-paksa gitu. Kalau menurut dianya siap, baru dia akan jalani gitu ya. Orangnya dia yang seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini, I wish you were mine, kata dia ya. Dia berharap kamu menjadi miliknya. Jadi dia masih berharap kamu menjadi miliknya. Oke. Oke. Kalau di sini gini. Ini nggak masalah dengan dia ini sudah datang ataupun belum. Sebenarnya juga dia ada rasa ketakutan atau takut menghubungi kamu. Jadi kalau misalkan dia sudah datang dari komunikasi ya, atau sudah datang secara fisik gitu, sebenarnya dia ini takut juga loh menghubungi kamu atau mengontak kamu. Ada ketakutan juga. Mungkin dia memang dulu pernah berbuat salah sama kamu, atau karena ngelihat sekarang tuh sikap kamu kan tegas dan keras gitu ya. Jadi dia juga takut gitu, karena dia sadar diri, dia tahu bahwa mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu, melukai hatimu, membuat kamu trauma, ya, mengecewakan kamu, sehingga sebenarnya dia takut. Makanya di sini kalau misalkan dia datang secara komunikasi itu mungkin dia kayak obrolannya tuh kayak kaku atau kayak so asik gitu ya, karena sebenarnya dia ini takut loh menghubungi kamu ya, takut mengontak kamu. Jadi kayak gitu sih, kayak orang canggung gitu, atau kayak so asik, atau mungkin kalau misalkan lewat chat gitu kayak mungkin kayak lama gitu ngetiknya kayak gitu.
ya. Karena mungkin dia takut dia akan menyinggung kamu, atau dia takut kamu akan emosional nantinya, dia takut kamu akan melampiaskan amarahnya atau gimana. Ya, di sini intinya ya ada perasaan gak enak juga sama kamu atau takut. Tapi di satu sisi juga dia nggak mau gitu kehilangan kamu, karena menurut dia kamu adalah kebahagiaannya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, we need to let each other go. Ya, jadi walaupun dia datang mungkin nggak terburu-buru ya untuk misalkan ngajak kamu nikah, enggak gitu. Ya, jadi mungkin tetap memberikan jarak. Ya, dia tetap datang tapi dia kayak memberikan jarak gitu. Jadi kayak ya tetap kayak komunikasi itu datang dari dia, tapi dia juga nggak langsung yuk kita pacaran, yuk kita menikah, nggak gitu. Ya tetap dia akan memberikan jarak, kayak kita butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu. Jadi tetap fokus pada diri masing-masing aja. Tapi dia itu kayak masih pengen tetap ada komunikasi atau ada kayak silaturahmi. Nah, semacam itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi nggak terburu-buru juga dia itu langsung pengen sat-sat enggak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia sering membuka kembali ya chat-chat atau telepon-telepon yang dulu mungkin pernah dia record ya, atau komen-komenan yang pernah dia lakukan bersama kamu itu dia baca-baca kembali ya, dia buka-buka kembali, dia dengarkan kembali seperti itu ya, untuk apa ya, mengenang bernostalgia lah lebih tepatnya ya, bernostalgia dengan kamu ya. Dan menurut dia ini bukan waktu yang tepat untuk kita kayak intim lagi seperti dulu. Jadi kemungkinan komunikasi ini mungkin masih akan on off ya, atau mungkin masih akan ya nggak seintim dulu, nggak. Atau memang ya karena dia ngeliat sikap kamu, memang dari sikap kamunya juga mungkin kayak ogah-ogahan, kayak males juga ngerespon dia gitu ya, mungkin bisa jadi juga ngeresponnya seala kadarnya, nah, kayak gitu ya, sehingga menurut dia juga kayaknya ini memang bukan waktu yang tepat gitu. Kalau misalkan dia ternyata memang belum berkomunikasi atau belum datang dengan kamu, ya berarti karena ini ketakutannya mungkin masih lebih besar dari keberanian dia untuk menghadapi kamu, untuk menghubungi kamu, untuk merasa percaya diri gitu ya terhadap kamu. Makanya di sini menurut dia ini bukan waktu yang tepat untuk menghubungi kamu atau berinteraksi dengan kamu. Tapi so many things remind me of you. Jadi walaupun saat ini tuh dia kayak canggung, kayak kaku, kayak belum juga menghubungi kamu, atau kalau sudah menghubungi kamu tapi kayak nggak banyak omong gitu ya, mungkin cuman say hello, apa cuman tanya kabar ya, kayak gitu. Sebenarnya dia ini sering sekali banyak hal yang mengingatkan dia ke kamu ya. Mungkin dia lagi jalan-jalan sore gitu ya, atau jalan abis pulang kerja terus melihat makanan yang mungkin kamu suka atau restoran yang sering kamu datangi. Nah, itu keinget lagi ke kamu. Ya, ingat lagi tentang kamu. Dulu kamu suka banget makan itu ya. Dulu kamu suka banget deh datang ke kafe itu ya. Dulu kamu suka banget ngajak aku ke tempat itu ya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi so many thing, banyak hal yang mengingatkan dia ke kamu. Gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini tuh, keingatan kamu terus. Ada aja yang bisa mengingatkan dia ke kamu. Gitu. Karena di sini I'm so attracted to you. Dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia masih sangat-sangat apa ya, penasaran, suka ya. Ya, attract. Pokoknya tertarik lah ya. Dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu. Ya, ditambah lagi nih, now is not the time. Jadi kalau aku lihat
Ini bukan waktu yang tepat menurut dia untuk lebih intim atau untuk datang berkomunikasi dengan kamu. Kalau memang ini sudah datang komunikasi tapi mungkin baru ya itu tadi, mungkin dia tidak mau aja komunikasi kalian benar-benar terputus ya. Jadi mungkin say hello atau tanya kabar doang gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak bertanya secara detail kayak gitu ya. Atau misalkan kamu punya acara tertentu, misalkan ulang tahun ya, mungkin dia cuman ngucapin selamat ulang tahun, atau misalkan kamu wisuda ya, mengucapkan selamat wisuda, nah semacam itu ya. Jadi sebatas itu, karena menurut dia ini bukan waktu yang tepat. Terus itu aku lihat memang saat ini dia belum bisa untuk lebih intim atau memperjuangkan kamu saat ini. Dia belum bisa kalau untuk sekarang gitu ya. Tapi yang pasti di sini sebenarnya dia cuman pengen ngetes aja apakah dia memang sudah diblokir atau sama kamu, atau mungkin dia sudah benar-benar sudah tidak diterima lagi sama kamu kayak gitu. Cuman untuk ngetes aja apakah kamu memang benar-benar sudah tidak sudah tidak mau lagi berkontak dengan dia atau gimana gitu ya. Bahkan aku melihat di sini ya, dia itu masih sering loh keinget masa-masa awal-awal kalian ketemuan, awal-awal kalian berkenalan ya, awal-awal kalian bersama tuh masih inget loh. Justru malah kayak baru kemarin gitu loh. Tapi kok sekarang udah situasinya beda gitu ya. Dulu mah masih bucin-bucin, dulu mah masih kamu itu kayak ngejar-ngejar dia, kayak aduh mesem-mesem terus sama dia gitu ya, bercanda tawa bersama gitu ya. Sekarang tuh kok beda gitu, udah sedingin ini, secuek ini, sudah setidak peduli ini, kayak gitu ya. Oke, itulah yang dia rasakan terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini kita lihat dari zodiak apa saja. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada Scorpio. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Waduh, berapa nih? Oh, 2 ya. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces kembali. Jadi ini zodiak bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Tidak harus berpatokan pada zodiak saja, bisa jadi mungkin dari angka-angka, bulan, atau shio atau huruf ya, yang berhubungan dengan kalian. Disituasikan saja. Ada 18, 13, 7, 28, 25, 21, 14, 26, 27, 17, 19, 11, 15, 30, 12, 16, 20, 10, 4, 31, 8, 23, 9, 1, 22, 6, 2, 5, 29. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada Desember, April, Juni, Agustus, September, Februari, Oktober, Januari, dan November. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Bulan ini. Oke deh, Maret. Ada shio ular,
shio naga, shio kuda, shio anjing, shio kambing, shio macan, shio ayam, shio monyet, shio babi, dan satu lagi shio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. N H M V Y C X R T P K D I A F J B O Q G Z U S L W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.